Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Asdira dengan NIM channel D022014. Di sini saya akan menjelaskan pemotongan PPh pasal 26. Pengertian pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kependudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Pemotongan PPh pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, Badan Pemerintah. Badan Pemerintah adalah pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah di Indonesia beserta instansi di bawahnya. Subjek pajak badan dalam negeri adalah badan. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri yang didirikan atau ditempatkan kependudukan di Indonesia. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan yang mengorganisir atau suatu acara seperti pertunjukan, perlombaan, seminar, dan lain-lain. Yang keempat itu ada bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah kegiatan dari subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerima atau memperoleh penghasilan yang sumber dari Indonesia. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia juga merupakan pemotongan PPh pasal 23. Pihak yang dipotong di dalam PPh pasal 26 beda dengan pemotongan jenis pajak lain. Pemotongan PPh pasal 26 dikenakan terhadap wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pengertian wajib pajak luar negeri bisa kita temukan dalam pasal 2 ayat 4 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Pada ketentuan ini, subjek pajak juga wajib pajak luar negeri selain BUT adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak diizinkan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia. Jadi wajib pajak luar negeri seperti ini mendapatkan penghasilan dari Indonesia tanpa perlu melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui BUT. Misalnya, warga negara Singapura yang memiliki saham PT Indosat yang menerima penghasilan berupa dividen dari PT Indosat. Objek pajak PPh pasal 26. Penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 26. Yang pertama ada dividen, bunga, royalti, imbalan sehubungan dengan jasa yaitu hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran. Tarif pajak PPh pasal 26 20% atau final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 penghasilan bruto dikali 20%. Nah, yang kedua 20% atau final dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 12 dikali 20%.
Langkah ketiga 20% atau final dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 25%. Yang keempat 20% atau final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia. Yaitu PPh pasal 26 sama dengan PKP dikurang PPh terutang dikali 20%. Contoh soal PPh pasal 26, kasus 1 atas hadiah. Eko seorang atlet dari Malaysia, ia mengikuti lomba lari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar 200 juta. Karena hadiah yang diterima itu berupa objek PPh pasal 26 dengan tarif 20%, berikut perhitungannya. Rumus PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif PPh pasal 26. PPh pasal 26, tarif PPh pasal 26 adalah 20%. Nah, PPh 26 atas hadiah adalah 200 juta dikali 20% dan hasilnya 40 juta. Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti, itu Pak Eko menerima hadiah berupa uang tunai sebesar 200 juta dikurangi 40 juta, yaitu 160 juta. Kasus 2 atas premi asuransi. PT Agia memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT Budi. PT Budi adalah perusahaan asuransi di luar negeri. PT Agia membayar jumlah premi asuransi pada 2022 sebesar 3 miliar. Maka pajak penghasilan pasal 26 PT Agia dari premi asuransi tersebut besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 50% dari jumlah premi yang dibayarkan. PPh pasal 26 atas premi asuransi adalah perkiraan penghasilan neto sama dengan 50% dikali 3 miliar sama dengan 1.500.000 juta. PPh pasal 26-nya yaitu 20% dikali 1.500.000 juta dapat hasilnya 3 miliar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.